Hari ini saya akan berbicara mengenai nyala api Tuhan di dalam hidup kita. Yang siap katakan saya ya Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, semua kita menginginkan berkat Tuhan. Berapa banyak yang menginginkan berkat Tuhan? Katakan saya ya Tuhan. Nah saudara, ketika Musa mau meninggalkan Israel, maka dari salah satu kata perpisahannya ada doa berkatnya. Mungkinkah dari sejak itu ketika kita pisah, dalam arti kata pulang gereja, maka kita memberkati satu dengan yang lainnya? Saya tidak tahu. Tapi adalah baik ketika saudara pergi, saudara menerima berkat dari mereka yang tinggal. Yang mengerti katakan amin. Atau sebaliknya, itu sebabnya orang tua berkatilah anak-anaknya ketika mereka pergi sekolah. Amin. Pasangan-pasangan berkati satu dengan yang lainnya. Dan kita juga di gereja ini setiap kali kita pulang, kiranya saudara menerima berkat Tuhan. Amin. Semua kita mau diberkati. Dan ketika Musa mau memberkati orang Israel, dia memberkati dengan perkataan ini. Ulangan 33 ayat 16. Dan dengan yang terbaik dari bumi serta segala isinya, dengan perkenanan dia yang diam di dalam semak duri, biarlah itu semuanya turun atas kepala Yusuf, ke atas batu orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Nah saudara, siapakah yang berdiam di semak duri ini? Dan mengapa Musa memberkati suku Yusuf dengan kata-kata ini? Nah saudara, kalau kita melihat dari Ulangan 3 ayat 2, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tapi tidak dimakan api. Saudara, ada satu keistimewaan dari semak duri yang satu ini. Itu sebabnya Musa menyimpang untuk melihatnya. Dan apa yang dilihatnya ternyata Tuhan. Dan saudara, zaman dahulu kalau orang melihat Tuhan, dia harus membayar dengan nyawanya. Tetapi Tuhan berkenan kepada Musa, bukan hanya Tuhan spare his life atau menyayangkan nyawanya sehingga dia tidak mati, tetapi sejak hari itu hidup Musa berubah. Musa mendapatkan panggilan dari dia yang berdiam di dalam semak duri yang menyala tapi tidak terbakar. Yang mengerti katakan amin. Saya dengarkan baik-baik. Hanya Tuhan yang bisa membuat semak duri menyala dan tidak terbakar. Lihat baik-baik. Kenapa Tuhan tidak memilih satu pohon tarbantin yang indah untuk diberikan apinya terbakar dan tidak habis terbakar, menyala tapi tidak habis terbakar? Kenapa Tuhan tidak pakai pohon ara yang besar? Kenapa Tuhan pakai semak duri? Kalau saudara lihat di Alkitab, ketika manusia berbuat dosa, maka tumbuhlah semak duri dan onak. Di balik akibat dosa, Tuhan masih bisa bekerja. Saudara tahu bahwa Alkitab berkata, tidak seorang pun yang benar di dunia ini, tidak seorang pun. Amin saudaraku. Semua telah berdosa di hadapan Allah. Maka kita debu tanah ini sebenarnya adalah bagaikan semak duri yang tidak ada gunanya. Tapi di balik semak duri itu ada api Tuhan yang menyala. Haleluya. Bahkan di tempat-tempat di mana kau katakan gak akan mungkin lagi Tuhan lihat, gak akan mungkin lagi Tuhan perhatikan, Tuhan tidak pakai saudara pohon yang besar, Tuhan tidak pakai tumbuhan atau di balik bunga mawar Sharon yang menyala tetapi tidak terbakar. Tidak demikian. Tuhan pakai semak duri karena Tuhan mau tunjukkan bahwa dia bisa memakai, walau orang sekalipun ada dalam dosa, kalau Tuhan berkenan, maka dia bisa pakai dengan luar biasa. Nah, satu lagi dikatakan menyala tapi tidak terbakar. Ini adalah khas pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena saudara tahu semua yang menyala pasti terbakar. Dan kalau dia terbakar habis, apapun yang dibakarnya pasti akan padam sendiri. Lilin yang terbakar, kalau dia habis terbakar, pasti padam sendiri. Tapi khas Tuhan berbeda, api Tuhan berbeda.
Ketika api Tuhan menyala, dia akan terbakar terus, membakar terus, tapi kita tidak habis-habisnya terbakar. Haleluya. Dan itulah yang diinginkan Tuhan dari kita. Itulah yang diinginkan Tuhan dari kita. Sayang, dengarkan baik-baik, tubuh boleh lelah, tetapi semangat tidak boleh habis terbakar. Memang tubuh kita lemah. Alkitab berkata tubuh lemah, tapi roh itu penurut. Sayang, tubuh boleh lemah, tubuh boleh lelah, tetapi yang namanya harapan tidak pernah habis terbakar. Tubuhmu boleh lelah, tapi imanmu tidak pernah habis terbakar. Kepercayaanmu tidak pernah habis terbakar. Itu sebabnya dalam nama Yesus ini jadi satu pengertian bagi kita semuanya. Mulai saat ini tidak ada yang habis terbakar dan padam apinya dalam nama Yesus. Amin. Semua akan tetap menyala, 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 menyala. Amin. Goyang kiri kanan saudara, katakan, kalau Tuhan yang menyalakan, engkau akan menyala, 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 menyala. Amin. Jadi perasaan-perasaan yang berkata, aku ini tidak berarti, aku ini capek, aku ini tidak diperdulikan, aku ini tidak dihargai, hati-hati. Itu adalah satu umpan dari iblis yang kalau dibakar akan terbakar habis. Nah, ketika dia habis, apimu akan padam sendiri. Yang mengerti katakan amin. Tetapi ketika ada pengalaman semak duri yang menyala tapi tidak terbakar, dari situ nama Musa naik, 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 naik. Boleh lebih semangat lagi untuk Tuhan Yesus. Ketika ada api Roh Kudus datang pada Yesus, Lukas pasal 4 berkata, ketika Yesus keluar dari padang gurun dengan kuasa Roh Kudus, disitulah disambung, maka tersiarlah kabar tentang Yesus. Tersiarlah kabar tentang Yesus. Tersiarlah kabar tentang Yesus. Sayang, perhatikan baik-baik. Anda mau diberkati, saya mau diberkati, Anda mau meningkat, Anda mau tersebar, baik dalam pelayanan, baik dalam usaha, baik dalam pekerjaan. Ini kuncinya. Api yang menyala tapi tidak habis membakar. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Sayang, ketika api itu datang padamu, gak usah kau khawatirkan mengenai kompetisi, gak usah kau khawatirkan mengenai siapa di atas, siapa di bawah. Apa yang perlu saudara perhatikan ialah ketika api itu datang, artinya Tuhan pilih untuk tujuan yang khusus di dalam hidupmu, 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 dan hidup saya. Yang mengerti katakan amin. Dan api Tuhan itu datang untuk membawakan tujuan bagi kita. Nah, sekarang dengarkan, apakah tujuannya itu kepada Musa? Kepada Musa adalah untuk membebaskan bangsa Israel dan membawa mereka sebelum sampai tanah Kanaan, yaitu beribadah kepada Tuhan di padang gurun. Amin. Amin. Apakah tujuan itu kepada Yesus? Kepada Yesus dalam Lukas 4 ayat 19 dikatakan, 18-19 dikatakan, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, memberitakan pembebasan pada orang-orang tawanan, penglihatan untuk orang-orang buta, dan membebaskan orang-orang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, dengarkan saya. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari, ini penting kita mengerti. Kenapa? Karena pada waktu Musa memberkati suku Yusuf, dan dia berkata kepada orang yang istimewa ini, sayang, berkat api yang menyala dan tidak terbakar habis itu hanya bagi orang istimewa. Dan saya berdoa itu bagimu, 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 dan bagi saya juga. Yang mengerti katakan amin. Nah, kenapa dia berkata demikian? Karena dia punya pengalaman tentang api ini.
Orang yang bisa memberkati engkau dengan api yang menyala adalah orang yang punya pengalaman tentang api ini. Sayang, dengarkan. Saya terus terang, saya baca banyak buku. Tetapi dari buku-buku dunia yang saya baca, saya dapatkan pengetahuan, tapi tidak api. Api tidak bisa didapat daripada orang yang tidak punya pengalaman akan api. Api tidak bisa didapat daripada orang yang tidak pernah terbakar oleh api. Api tidak bisa didapat daripada orang yang sudah terbakar habis oleh api. Yang mengerti katakan amin. Api hanya bisa didapat dari Dia yang menyala, atau dari Dia yang adalah sumber api itu. Sayang, dengarkan baik-baik, itu sebabnya Tuhan mau, lihat baik-baik, Alkitab berkata diberkati untuk memberkati. Betul? Dan tadi kalau saudara mau diberkati, maka saudara harus punya api yang menyala tapi tidak terbakar habis. Betul? Maka dari situ saudara harus tahu bahwa saudara harus punya api untuk memberkati orang lain. Lihat apa yang dilakukan Yesus ketika Dia punya api. Tidak ada satu pun di sini untuk dirinya. Dikatakan di sini, Roh Tuhan, api Tuhan ada padaku, Ia telah mengurapi aku. Setelah itu tidak ada untuk dirinya. Dia berkata menyampaikan kabar baik bagi orang miskin, orang lain. Betul? Memberitakan pembebasan pada orang tawanan, orang lain. Penglihatan pada orang buta, orang lain. Membebaskan orang tertindas, orang lain. Tuhan mau memberkati engkau supaya engkau jadi saluran berkat yang luar biasa. Ingat baik-baik prinsipnya, sayang. Ingat baik-baik prinsip ini. Amin. Amin. Bahwa ketika saudara mau diberkati, saudara harus siap untuk menjadi berkat. Ketika saudara mau diberkati lebih luar biasa, saudara harus siap dengan saluran yang lebih besar lagi. Yang mengerti katakan amin. Tuhan tidak bisa memberkati saluran yang tumpat. Tuhan tidak bisa memberkati orang yang mau memberkati dirinya sendiri. Dia nyanyi berkat tercurah, tercurah, tercurah. Dia nggak pernah memberikan pada orang lain. Dia tuh berkat tercurah, bak hujan, deras, semua bagi dia terus-terusan. Sayang, menyalalah. Ketika saudara bawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, Musa berhadapan dengan Firaun. Dia berhadapan untuk siapa? Untuk orang Israel. Amin. Kenapa? Karena dia punya tujuan dari Tuhan. Setiap api yang datang padamu ada tujuannya. Tuhan kita tidak main-main api, bakar sini, bakar sana, enggak. Amin. Tuhan punya tujuan bagi orang-orang spesial, teruntuk bagi pribadi yang istimewa ini. Anda istimewa, Anda istimewa, Anda istimewa, Anda istimewa. Tuhan, saya juga istimewa. Haleluya. Dan Tuhan tidak peduli seberapa buruknya engkau. Karena Tuhan tidak pakai mawar Sharon, Tuhan tidak pakai pohon terbantin, Tuhan tidak pakai pohon ara, Dia pakai semak belukar. Dan ini membuktikan bahwa semua orang dengan api pasti diangkat oleh Tuhan. Alkitab berkata dalam Filipi 2 ayat 7, Yesus sendiri mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia sama dengan engkau. Dia vulnerable, terbuka untuk semua tantangan dalam hidup ini. Alkitab berkata dengan sangat jelas, dia merasakan semua tekanan, dia merasakan persoalan, dia merasakan semua kesedihan, dia merasakan semua sakit hatimu, dia merasakan godaanmu, hanya saja dia tidak berbuat dosa. Ya, mengerti katakan amin. Dia terbuka, vulnerable. Artinya apa? Satan can approach him. Dan itu dibuktikan dalam Matius dan Lukas pasal 4. Setan bisa mendatangi dia, setan bisa menggoda dia. Ya, mengerti katakan amin. Ya, mengerti katakan amin. Itu artinya dia betul-betul seperti engkau. Tetapi ketika Roh Kudus turun padanya, ada firman Allah yang berkata, inilah anak yang kukasihi. Dan itu menunjukkan bahwa Bapa mengistimewakan dia.
Haleluya. Buku Mazmur berkata engkau adalah biji mata Tuhan. Dan itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang diistimewakan oleh Tuhan. Apa yang dihadapi Musa dan apa yang dihadapi Yesus adalah hal yang sangat-sangat berat. 300 tahun lebih tidak ada yang bisa membebaskan bangsa Israel daripada cengkraman Firaun. Kita semuanya tahu saudara bahwa Firaun itu adalah raja, kalau bukan yang terkuat, salah satu yang paling kuat pada masa itu. Dan itu ada buktinya saudara dari piramida-piramida yang dibangun. Ada dibuktikan daripada teknologi Mesir pada waktu itu. Tidak ada yang sanggup membebaskan. Mereka ada dalam satu kondisi yang sangat mengenaskan. Tapi Nabi Yesaya berkatakan ada orang yang istimewa. Dia akan datang, pemerintahan ada pada bahunya, namanya disebut ajaib. Amin. Amin. Akan ada orang istimewa, dan orang istimewa ini datang tapi dia kosong. Sama seperti engkau dan saya. Tapi orang yang kosong ini, semak duri ini mengalami pengalaman menyala. Api yang menyala tapi tidak membakar habis dia. Sehingga dia juga berhasil. Lihat baik-baik, Musa berhasil. Amin. Amin. Tujuan daripada Tuhan selalu daripada awalnya bukan Musa membawa mereka tanah perjanjian, tapi Musa membawa mereka keluar dari Mesir untuk beribadah di padang gurun. Dan Musa berhasil. Yesus juga berhasil. Amin. Anda mau jadi orang yang berhasil? Nah, dengar sekali lagi, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Musa pikir hidupnya sudah settle. Dia pikir dia sudah bahagia, dia punya anak. Dia punya istri, dia punya pekerjaan, dia punya cukup uang, mertuanya baik. Haleluya, dia pikir. Tapi dia belum sampai kepada tujuan Tuhan. Dia orang istimewa, dan Tuhan tidak membiarkan orang istimewanya hidup biasa-biasa. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan tidak pernah membiarkan orang istimewa hidup biasa-biasa. Kecuali kalau engkau bukan istimewa. Dan kalau engkau tidak istimewa, mengapa Yesus mau datang dari sorga ke dunia ini untuk menebus dosamu? Kalau itu kedatangan Yesus dari sorga ke dunia ini membuktikan Anda dan saya adalah istimewa di hadapan Tuhan. Nah sekarang balik lagi, tujuan Anda, tujuan saya bukan untuk diri saya. Tujuan saya dan tujuan Anda adalah untuk siapa? Untuk orang lain. Yang mengerti katakan amin. Dia datang bukan supaya orang-orang mengeluh-elukan dia, supaya dia berkata ini Tuhan tidak. Oh Pak Pendeta, dia dielu-elukan juga, Hosana, Hosana, Hosana. Tapi lihat baik-baik, dia tidak dielu-elukan sebagai Tuhan. Baca Alkitab saudara, dia dielu-elukan sebagai Nabi Yesus. Padahal dia Tuhan. Amin. Amin. Nah, sayang, dia tidak datang untuk menunjukkan dia hebat, dia Tuhan. Tapi dia datang untuk apa? Memberikan penglihatan pada orang buta. Memberikan kabar baik bagi kita semuanya. Orang lain. Dan itu sebabnya Tuhan mau kita yang diberkati menjadi berkat. Kita yang punya api memberikan api kepada orang lain. Tuhan mau kita menjadi agen kebebasan bagi orang lain. Agen kebebasan dari Tuhan bagi orang lain. Sayang, dengarkan. Saya sampaikan kepadamu prinsip yang sederhana. Mulai hari ini menyalalah. Punyai api dalam segala bidang hidupmu. Dan dengan api itu, dengarkan saya, dengan api itu engkau menjadi berkat. Haleluya. Karena engkau orang istimewa. Dan orang istimewa dipakai Tuhan untuk membawa kebebasan bagi sekelilingnya.
Musa membawa kebebasan bagi bangsa Israel. Yesus membawa kebebasan bagi dunia ini. Amin. Amin. Dan saudara, di tempat ini ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk membawa kebebasan kepada keluarganya, kepada GKI, kepada kota Medan, bahkan kepada Indonesia. Amin. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, Alkitab berkata, Yesus sendiri berkata, aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Padahal murid-murid berkata 4 bulan lagi tiba musim menuai. Kalau 4 bulan lagi itu artinya apa? Itu artinya mereka baru menabur. 2 perkara yang jadi di sini. Dengarkan baik-baik. Tuhan berkata, lihat, pandanglah, lihat sekelilingmu, ladang-ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. Amin. Artinya apa? Engkau bersiap. Bersiap. Kalau hari ini disuruh menuai, engkau harus siap. Kalau hari ini disuruh bekerja, engkau harus siap. Kalau hari ini disuruh untuk membawa jiwa-jiwa, engkau harus siap. Tetapi arti kedua, bagimu di balik itu, dengarkan, karena Tuhan selalu melakukan sesuatu di balik tujuan yang diberikannya kepadamu. Di balik tujuan yang diberikannya kepada Musa, maka nama Musa diangkat Tuhan tinggi melebihi nabi lain yang ada di Israel. Di balik Yesus yang mati di kayu salib karena tujuan Allah Bapa Sorgawi, maka Allah mengaruniakan pada nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus tunduk segala sesuatu. Betul? Boleh kita berikan tepuk tangan. Engkau mengatakan 4 bulan lagi musim menuai. Tuhan berkata, sekarang waktunya. Artinya apa? Akan ada percepatan dalam tuaian taburanmu. Itu dia di baliknya. Anda punya api, saya punya api, dan kita bukan untuk kita. Kita lakukan untuk orang lain. Anda orang istimewa yang dipanggil Tuhan untuk apa? Menjadi berkat bagi sekeliling saudara. Tapi pada saat yang sama, ketika saudara sambut panggilan Tuhan, maka Tuhan akan mempercepat tuaian bagimu. Tuaian bagimu. Haleluya. Sekarang kuncinya di mana? Balik lagi ke awal, dan saya akan selesai. Amin. Amin. Dikatakan Yesus, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Engkau mengatakan belum, tapi aku berkata lihat. Sayang, api yang menyala harus disertai dengan penglihatan. Saudara lihat dalam Alkitab, ketika Musa melihat ada semak yang menyala tapi tidak terbakar, dia berkata dia menyimpang untuk melihat penglihatan yang luar biasa ini. Betul? Di mana ada api yang membakar itu, maka di situ juga harus ada visi. Satu visi yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Satu visi yang hanya bisa dilihat oleh orang istimewa. Oh, kiralabas sakaralabas sande. Saya mau berkata pada saudara, orang biasa nggak bisa melihatnya, tapi orang istimewa dengan panggilan dan tujuan Tuhan bisa melihatnya. Amin. Tapi Tuhan berkata punyai visi. Semua api harus disertai dengan penglihatan. Ketika murid-murid berdoa di ruang atas, maka datanglah suara bagaikan angin ribut, dan kemudian tampaklah lidah-lidah api menyala di atas mereka. Api dan penglihatan datang bersama-sama. Seseorang menjadi padam apinya. Kenapa? Karena dia kehilangan visinya. Yang mengerti katakan amin. Tapi seseorang yang punya visi untuk bangsa, untuk ujung-ujung bumi, untuk internasional, untuk seluruh dunia, dimulai daripada tempat yang paling kecilnya, Yerusalemnya, untuk keluarganya. Punyakah kau punya visi? Bukan untukmu, tapi untuk keluargamu. Supaya tahun ini semua kita boleh beribadah Natal bersama-sama di Gereja Kemenangan Iman Indonesia.
Apakah kau punya visi untuk kampungmu? Supaya kau pulang bukan hanya bawa kue kering dan bika Ambon saja, tapi kau pulang membawakan sesuatu yang lebih. Kabar baik bagi mereka, penglihatan bagi mereka yang buta. Kuasa Tuhan, sayang dengarkan, apa yang saya sampaikan kepadamu tidak pernah ketinggalan zaman. Yesus menangis. Yesus menangis tentang Yerusalem. Lukas 13:34 berkata, Yerusalem, Yerusalem, kata Yesus dengan air mata, engkau membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anak di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Apakah Yesus berhenti, sakit hati dia? Oh Yerusalem, Yerusalem, ada maksudku padamu, tapi engkau tidak menyambut. Apa boleh buatlah. Sayang, dia tetap terus mengerjakan maksud Tuhan. Dia tetap menyembuhkan orang. Dia tetap menuju pada salib. Dia tetap mati di kayu salib. Dan apa jadinya? Bukan hanya Yerusalem yang datang pada Tuhan, Indonesia pun datang pada Tuhan. Ya, saya mau katakan kepadamu, kalau kau punya api bukan berarti tidak ada tangisan. Kalau engkau tahu ada tujuan Tuhan dalam hidupmu, bukan berarti tidak ada tantangan dan semuanya akan seperti Benny Hinn, seperti Morris Cerullo, seperti orang-orang hebat. Engkau hanya dengar satu sisi cerita mereka, satu sisi yang lain kau tidak dengar. Semua manusia punya dua sisi, itu yang membuat mereka berharga. Sama seperti mata uang. Kalau sisi yang satu tidak ada gambarnya, maka itu uang tidak berharga. Uang kertasmu dua-dua harus ada sisinya gambarnya. Mengerti? Katakan amin. Karena kau hanya melihat pada satu sisi saja, sisi sebaliknya ada. Nah, sisi sebaliknya itu kau harus punya pandangan, punya visi. Kau harus terus menyala. Sisi sebaliknya itu ialah apa? Bahwa walaupun kau menangis, kau tetap berjalan terus. Nah, mengerti? Katakan amin. Ada saat-saatnya kita menangis. Ada saat-saatnya kita pengen berhenti. Tapi saya berdoa saat seperti itu, nomor satu, apimu masih menyala. Aku berdoa saat-saat seperti itu apimu masih menyala. Sayang, dia sudah berkata, aku tidak akan kembali lagi. Gak akan mau. Itu sebabnya Tuhan berkata, kau yang kupilih, kau istimewa. Berkata, no, tidak. Suruhlah orang lain. Suruhlah orang lain. Suruhlah orang lain. Tapi api itu akan menyala, 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 menyala. Sampai satu hari, seperti kata Jeremia, aku mau diam, tapi aku tidak mampu lagi. Karena di dalam ini membakar, 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 membakar. Aku harus berkata-kata. That is the kind of fire. Itulah jenis api yang saya doakan ada padamu, padamu dan pada saya. Haleluya. Dan ini yang saya bawakan padamu. Musa berkata, nggak mungkin Tuhan, aku petalida, aku trauma, banyak tekanan sama aku nggak pengen lagi hidup seperti itu, aku tidak akan kembali lagi. Tuhan, tidak, aku udah punya hidup, aku udah punya istri, aku udah punya anak, aku udah punya pekerjaan. Tuhan berkata, engkau orang istimewa, engkau orang yang kupilih, tidak secara kebetulan engkau ada di tempat ini. Dan sekarang engkau lihat, ada api padamu, api yang menyala tapi tidak pernah membakar kau habis. Haleluya. Dia akan tetap menyala, dia akan tetap menyala. Engkau akan membawa umatku keluar. Dengarkan sayang, engkau akan membawa banyak orang keluar. Keluar dari kemiskinan, keluar dari persoalan mereka, keluar dari ikatan, keluar dari penyakit mereka. Ya, engkau orangnya, engkau orangnya, engkau orangnya, engkau orangnya. Saya juga orangnya. Engkau akan membawa api. Amin. Engkau bukan seperti murid Yesus yang tertidur. Kenapa? Karena dia belum dapat api. Yesus berharap supaya dia bisa memberikan api pada Yesus. Gak bisa, dia tertidur. Itu sebab sorga harus mengirimkan malaikat. Karena sorga tidak mau api yang ada pada Yesus habis. Yang mengerti katakan amin. Saya dengarkan, saya akan ada tetap di sini karena saya tahu saya punya api. Saya akan ada tetap di sini untuk memberikan api itu padamu. Tapi dengarkan, kalau saya tidak ada, akan ada sorga bergerak bagimu.
Sorga bergerak bagimu, sorga bergerak bagimu, sorga bergerak bagimu. Jawab panggilan Tuhan. Kembali lagi, getaran di hatimu. Bukan karena Gideon Munte meminta engkau masuk Institut Alkitab Rema. Tapi getaran di hatimu karena ada sorga yang menggetarkan. Lompat sayang, lompat segera. Nakku, Musa tidak akan pernah membayangkan hidupnya menjadi orang yang terus diceritakan 6.000 tahun setelah dia pergi. Betul? Betul? Di sini ada orang-orang yang membuat sejarah baru di dunia ini. Dan saya berdoa, Anda orangnya, saya juga orangnya. Menyala bangku, menyala opung, menyala amang, menyala inang, menyala tulang, menyala naboru, menyala saudaraku. Salam 5 orang, genggam erat, goyang tangannya, katakan menyala saudaraku. Menyala saudaraku, menyala, menyala, menyala. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus.